gue pengen nunjukin gue anak bapak gue nih yang yatim dari kecil, gue bisa nunjukin ke orang-orang kalau gue tuh sukses bisa jadi orang gitu, nggak karena gini loh, poinnya adalah selain alasan tadi di benak gue adalah gue nggak merasa gue itu siapa. Dating app itu gue tanya, banyak yang ganteng lu milih muka gue. Aneh banget orang yang kan ada dia pernah dapat exchange kerjaan ke sini, terus ditanya mama gimana pengalaman kerja di Jakarta, nggak, Jakarta sumpah aku nggak suka. Akhirnya ya udah dia memutuskan untuk stay di sana, nggak balik sini lagi. Jadi sisa aku sama mama di sini. Itu pun beda-beda. Iya. Aku di sini, mama di sana sendiri. Mama sendiri di sana? Nggak literally sendiri sih, lebih ke banyak ke Kabupaten Bengkalis namanya, ada Bengkalis itu nyokap gue sering ke sana karena paman, tante tapi di situ. Di rumah sama siapa? Di rumah sendiri. Kalau di rumah Sendiri. Sendiri. Gak ada mbak? Gak ada. Bayangin, dari gua kuliah berarti sampai sekarang tuh berarti udah mau 7 tahun dia tinggal sendiri. Sendiri deh. Sendiri. Lu nggak kasihan? Ya kasihan Maksudnya gimana? nggak lu bawa nggak kesini nyokapnya? Pengennya kesini, tapi ya itu kan kita sebagai anak laki-laki Ya harus berjuang. ngerti Gue lah, tahu, gue berjuang, paham itu. ngumpulin pundi-pundi kan. Karena lu adalah kepala rumah tangga lah di masa Iya. depan. Kalau gua mau enak, mau balik ke sana, misalnya kayak nggak mau mikirin cari uang susah-susah, kayak mau hidup biasa aja, rumah udah ada, mobil udah ada, mau Iya, ngapain iya. lagi? Ya tinggalnya di situ dengan Iya, gaji seadanya, nikah nanti udah selesai. Tapi kan gua merasa gua nggak punya purpose hidup kalau kayak gitu, makanya gua tetap milih untuk stay di sini untuk ngejar apa yang gua Tapi pengen. lu ada gitu. rencana bawa nyokap ke sini? Pasti. Pasti. Amin. Pasti. Gue Iya. doakan itu. Udah pasti bawa ke sini. Karena nggak mungkin kan dia mau tinggal sama siapa? Iya, Pasti ya, ikut gua kan sama- yang anak cowok kan. Iya. Anak satu-satunya lagi yang sisa Dan di terakhir sini. juga kan. Nah, bahas tentang hidup dan pekerjaan. Lu apa nggak capek? Apa nggak waktu lu tuh habis, lu ngerasa nggak sih sometimes lu kerja kantoran tapi lu ngonten kan malam kan? Gue tahu, dan lu juga ngupload malam kan biasanya. Sometimes lu ngupload siang sih, tapi itu pasti kontenan malam gitu kan. Iya. Ya kan? Dibikin malam, di draft, Nah, uploadnya siang. Iya, tahu gue itu biasanya kan. Terus maksud gue tuh, lu pernah ngerasa nggak sih? Karena kan gue juga dulu kantoran, tapi gue udah resign. Lu pernah ngerasa nggak sih? Kayak ini waktu gue tuh habis di hal yang kurang penting. Gue tuh harusnya bisa jauh lebih berkembang lagi nih kalau misalnya gue fokus gitu. Gua kalau dibilang capek pasti jalanin dua kan, lu ngerasain juga kan ngejalanin dua-duanya, apalagi jam kerja lu yang fleksibel kan, konten kreator. Terus juga ya itu banyak kesempatan yang kelewat, misalnya kayak ada undangan ini, undangan itu, tapi kita di hari ini, di hari weekdays, ya nggak bisa kak, saya ada jam office, aku bilang gitu, jam 7 sampai jam 4, jam 5, ya nggak bisa dong, kelewat. Yang dulu ke Labuan Bajo itu juga kelewat karena gue kerja kan, Banyak gua nggak mungkin punya cuti. film-film atau lu jadi pembicara ya. Itu juga ada undang-undang kayak gitu, terus visit segala macam gitu-gitu, banyak yang ketinggalan. Tapi itu sebenarnya nggak begitu pengaruh ke gue sih. Yang lebih pengaruh itu yaitu jam Kantor. apa ya? Jam me time-nya gue sendiri. Jadi kayak lu bilang, gue ngerasa gue nggak punya waktu untuk diri gue sendiri loh. Berkembang Ngerti gitu nggak? kan, iya. Jadi kayak kapan ya gue punya waktu untuk diri gue sendiri gitu. Jadi anggapannya exhaust-nya di situ. Jadi kayak pagi mikir kerja jam 7, bayangin Iya. gue kerja jam 7 loh. Jam 7 bangun. Pagi. Jam 7 pagi. Jadi gue jam 6 tuh udah siap-siap berangkat kerja. Jam 7 kerja sampai sore jam 5. Anggaplah jam 5 pulang lah ya. Kalau nggak macet segala macam jam 5. Jam Jam 5 istirahat dong bentar. Orang lu mandi. 7 ke 7 kok. 7 berangkat, 7 nyampe Konten. kos. Ya kan? Nggak 7 juga sih, jam 5, jam 6 lah, jam 6 gitu. Jadi mandi, nggak makan dulu sih, biasa mandi, duduk bentar, konten. Habis selesai konten tuh baru makan. Habis makan, baru istirahat bentar. Kalau mau konten lagi. Kalau enggak, ya udah baru rest gitu. Atau mikirin konten untuk besoknya. Karena kan nggak punya waktu untuk mikir konten kan. Kalau Iya. besok gua pulang kan, gua harus langsung mulai shoot kan. Jadi mikirinnya malam, konten untuk besoknya tuh mau konten apa, malam baru brainstorming. Kayak gitu terus tiap hari. Capeknya di situ. Jadi kadang sampai ada satu momen yang tadi, yang balik lagi ke cerita nyokap gue telepon, kok kamu nggak ada waktu sama mama ngobrol bentar gitu. Aku bilang, ya aku kadang kelupaan nelpon mama. Itu jujur aku kelupaan, aku bilang gitu, karena sibuk sama dunia aku sendiri. Sampai ada keluar kata-kata dari mulut mama tuh sampai ngomong, kalau mama tahu kamu ke Jakarta sampai harus banting tulang segitunya, mama milih nggak kasih kamu ke Jakarta atau nggak kasih pilihan itu ke kamu, katanya gitu. Mending kamu stay di sini sama mama,
mama masakin kamu, mama liatin kamu, urusin kamu tiap hari gitu. Terus bisa tetap jadi anak kecilnya ya gitu. Iya. Terus ya karena gue mikir, aku tuh nggak punya ayah. Terus dari sisi keluarga juga, maksudnya keluarga papa tuh ada sedikit konflik gitu semenjak papa meninggal. Jadi gue tuh punya rasa yang gue pengen nunjukin gue anak bapak gue nih yang yatim dari kecil. Gue bisa nunjukin ke orang-orang kalau gue tuh sukses bisa jadi orang gitu, nggak diremehkan, cuma iya nggak diremehkan. Karena maksudnya bukan mau jelekin keluarga bokap gue ya, tapi perlakuan keluarga bokap gue ke nyokap gue, ke gue itu berubah drastis. Oh gitu. Semenjak almarhum meninggal. Bapak gue meninggal. Ini maksudnya ya gue nggak usah cerita detailnya, intinya kayak gitu. Makanya itu yang mendrive gue sampai sekarang. Gue harus bisa bahagiain nyokap, bahagiain Ci gue juga, dan bisa bawa nama bapak gue. Oh ini anaknya si ini yang dulu meninggal gini-gini, tapi anaknya sukses loh sekarang gede gitu, nggak jadi anak. Karena banyak orang yang mikir kalau udah yatim atau broken home misalnya ya, atau rusak lah gitu ya, nggak ada sosok seorang ayah di rumahnya, atau nggak ada sosok seorang orang tua, bakal jadi hancur lah. Tapi untungnya nyokap gue berhasil didik gue sampai sekarang, nggak yang sampai anak-anak yang ya gitulah, yang pergaulannya hancur atau segala macam. Nyokap gue selalu ingetin. Jadi ya itu yang mendrive gue sampai sekarang, kenapa harus banting tulang sebegininya. Meskipun gue harus pagi siang malam kerja gitu, ya udah itu gue lakuin. Dan nyokap gue support, dan dia juga ngomongin soal fokus ke salah satu, gimana kamu mau fokus atau enggak. Tapi mama intinya tetap dukung, kamu pilih jalan apapun mama tetap dukung, yang penting kesehatan kamu nomor satu. Karena kan lu juga ngerasain kan kalau jalanin dua-duanya, jam tidur lu gimana. Iya. Bukan masalah tidur sih, capeknya tuh mental juga kena. Iya. Mental tuh kena. Capek pikiran banget sih gitu. Dulu konten gua awal-awal kerja konten itu nggak ada stres. Kenapa? Karena gue bikin apa yang gue pengen, dan itu nggak tidak ada deadline. Apapun, iya gitu. Sekarang semenjak itu menjadi pekerjaan, misalnya lu dapat campaign atau apa, kayak itu ada deadline, lu kepikiran dong, stres ya, gitu. Karena mental kan kayak, aduh ini besok udah harus upload, aduh ini gue belum jadi bikin. Kita tuh sometimes harus sengamut moodnya, muka kita tuh harus jadi mood. Iya, harus bikin kan. Iya. Nah, bagaimana kalau lu yang punya pekerjaan sampingan, maksudnya itu jadi pekerjaan sampingan, lu punya pekerjaan kantoran, lu harus kerja sambil ngantor, lu mikir tuh, ini pulang gua bikin apa, campaign-nya belum. Nah, itu ditagih storyline, itu yang menjadi stres, tekanan ke kita. Kok selama gua bikinnya untuk fun dan tidak ada deadline atau apa, gua rasa fun-fun aja. Karena kalau gua mau bikin ya gua bikin, kalau gua nggak mau tapi bikin, kan di sini kan kita nyari nafkah juga gitu kan. Tapi di sisi lain karena kita tetap harus mempertahankan konten dan eksistensi kita di platform itu, ya kita kan mau nggak mau harus bikin dong tiap hari, tetap harus eksis dong tiap hari, tetap bikin gitu, tetap harus berkarya gitu. Makanya ya itu tetap harus apa ya menurut gua. Tapi gua sempat mikir sih, ada satu saat gua harus milih salah satunya. Oke. Dari jauh lama teman gua yang kuliah nanya gua, waktu awal gua naik, teman gua nanya, "Gini, lu nggak milih? Maksudnya kayak lu nggak takut nanti salah satunya keteteran?" Ya gue bilang, gue cuma jawab, gue sampai sekarang gue belum bisa mutusin, gue gak bisa milih. Sekarang udah. Apa keputusan lu? Resign. Kapan? Akhir tahun ini. Bismillah. Gue doakan lu yang terbaik, men. Karena lebih fleksibel jamnya. Iya. Dan ini bagian yang sedih banget sih. Kan gue gak enak ngobrol sama bos gue kan, mau resign soal ini. Diajak ngobrol dong berdua, tanya, kenapa mau resign, kenapa? Gue bilang, ini pak, mau fokus ke konten segala macam. Dia welcome banget dan sangat support. Bagian yang bikin sedihnya adalah dia nanya gini, ada masalah nggak di tempat kerja, atau lingkungan yang nggak enak, atau bapak pernah salah gitu, kayak gitu. Gue bilang, enggak pak. Baik ya bos lu ya? Baik banget. Nggak kayak bos gue. Justru itu poin beratnya gue lepasin kerjaan. Karena kalau kerjaan lu nggak enak, lingkungan kerja lu sampah, gue keluar dengan happy. Gue ketemu jalan lain. Oh, gue mau resign. Gampang gue ngomong karena gue punya alasan yang kuat. Justru karena tempat kerja gue nyaman banget. Bosnya benar-benar kayak orang tua gue, nggak pernah nge-push kita untuk deadline segala macam. Teman kerjanya nggak ada yang suportif ngomongin sana sini, suportif.
Justru itu poin beratnya untuk ninggalin pekerjaan itu. Itu the big reason ya. Itu the big reason gue mikir dari awal tahun kemarin sampai dengan posisinya berarti kemarin awal Oktober gue mutusin. Apa puncaknya? Kenapa lu memutuskan itu akhirnya? Udah, gue harus resign. Karena mungkin bos-bos gue mungkin atau yang teman kerja yang nonton tahu gue sering drop. Jadi sakit. Kayak jadi sering sakit, sering apa? Karena jam tidur itu gue gini. Tidur jam berapa? Tidur bisa 1 hari 2 jam 3 jam doang. Jam 2 baru tidur. Terus jam 5 udah baru bangun kan. Kan gue kerja jam 7 kan. Oh, lu berarti berangkat jam 5:30 ya? Jam 6? Jam 6 lah. Jam 6 lewat dikit. Kadang pun masih sering telat masuk kerja tuh. Itu gue kan gak enak juga kan. Itu yang membuat gue kayak gue digaji, bos gue baik, teman kerja gue baik. Tapi kalau gue menghambat dan tidak berkontribusi dengan baik kan kayak apa gitu ya, kayak sayang gitu. Apalagi perusahaannya kan gede kan, maksudnya kayak jangan sampai namanya jelek lah gara-gara orang kayak gue misalnya. Terus ya udah akhirnya gue memutuskan untuk resign itu dan milih salah satu kan, harus nggak mau. Apa rencana lu setelah resign? Apa yang akan lu rubah? Lu mau buat YouTube kah atau lu apa di TikTok atau jauh lebih aktif di Instagram gimana? Kalau Instagram sih kayaknya tetap biasa-biasa aja. TikTok mungkin akan lebih terorganisir lah kontennya, lebih ke scripted. Bener-bener inilah. Kalau sekarang kan gue kayak bener-bener konten itu, kalau mungkin orang sadar konten gue itu sebenarnya apa ya bilangnya, kayak apa adanya, nggak yang bener-bener quality content lah bisa dibilang. Gue merasa gue belum qualify lah untuk bilang konten gue tuh qualified lah. Nah pengennya sih ke arah sana, bisa menyajikan sesuatu yang lebih qualified lagi, terus bisa fokus. Kalau YouTube mungkin gue untuk sampai sekarang gue belum dapat titik gue mau konten apa, tapi gue pengen berangkat dari hal yang gue senangi. Gue seneng main game, gue mungkin akan berangkat dari situ. It's a good point. Kayak mungkin dari sana. Si Jeffrey juga beli PC kan kalau nggak salah. Ya meskipun tidak kepake ya. Ya itu PC 80 juta buat apa? Anda bilang mau nunjukin kamar Anda, belum sampai sekarang saya belum lihat kamarnya. Itu kamar sebenarnya apa sih? Nggak tahu dia buat kamar itu ya. Kebanyakan duit. Duitnya kan banyak. Iya. Namanya juga bos lah ya. iPhone 13 keluar kan dia langsung beli. 1 tera lagi belinya. Terus dibilang gua dapat PCX 1 bro. Iya. No, lu beli aja kayak gua. Udah gampang, murah sama kakak gua. Tuh. Bilang PCX 1 keluar kayak beli kacang di followers warung. Instagram 1 juta. 1 juta. Followers. Kita ngomongin Jeffrey ya? Tapi aja ya Putri. Enggak Putil enggak Kita mengagumi Jeffrey. Karena Jeffrey itu jadi suami yang baik untuk kamu. Dia dari orang yang maksudnya kayak biasa-biasa aja, terus nggak memilih untuk tidak kuliah. Dia percaya sama. Oh iya, dia nggak kuliah ya? Nggak. Setahu gue nggak kuliah ya. Dari dulu cerita-cerita itu dia percaya sama diri dia. Gua bisa tanpa mungkin dengan akademis dari jauh hari, dari dia belum terkenal di TikTok. Dia Sidoarjo, iya. Kan dulu dia dulu TikTok itu kan iseng-iseng doang, terus naik. Karena ya Jeffrey kan siapa yang nggak tahu lah, ganteng gitu, gila. Iya kan. Korea gitu. Korea gitu kan, gila. Putil kepincut kan? Diundang Putil bikin video klip, cinlok kan, ya. Jadi, gitu ceritanya. Ceritanya gitu. Ini belum diundang sih, ini harus. Saya cari video klip pertama Jeffrey sama Putil di satu video klip itu. Awal mula mereka ketemu pertama kali di situ. Cinloknya di situ. Mungkin cinloknya di situ, mungkin kan nggak tahu. Tapi awal ketemunya di situ, seingat gue ya. Hati-hati loh buat kalian yang kerja bareng video klip ya. Bisa Hati-hati. jadi cinta. Jangankan video klip, kerja bareng apa aja pasti. Maksudnya kalau teman baik, kalau kata orang kan pasti ada salah satu yang ngarep. Untung gue sama sekali kagak ada jatuh cinta sama Kibo. Ada saling dendam. Oh salah. Lita, ini kamu bisa dapat lebih baik dari ini gak sih? Lita, masih belum terlambat loh. Lita, tolong lihat nih, ditinggal ke salah tiga, lihat nih tingkahnya nih di sini. Aku sudah melok kamu loh. Di-lock dalam arti apa nih? Oh enggak. Dalam konteks baik. Dalam konteks baik ya? Dalam konteks baik. Aminin aja, amin. depannya lancar. Nah, lu rencana nikah kapan, by the way? Belum ada insight nikah sih. Sumpah. Lu baru pacaran berapa bulan sih? Karena gue baru pacaran tuh sekitar 6 bulan. 6 bulan. Dia konten creator atau enggak? Gue jujur gue enggak tahu cewek lu. Bukan. Hah? Bukan. Dia bukan konten creator. Jadi basicnya tuh dia ya udah anak yang sebenarnya dia dulu tuh lumayan naik IG-nya, tapi sempat kena ban, suspend. Bukan ban, kena harassment.
Sexual harassment gitu. Oh gitu. Tapi bukan yang secara langsung ya, tapi di komen. Iya, bukan komen, ada orang gitu yang neror dia segala macam, pokoknya ceritanya panjang lah. Nah, itu yang buat dia kayak gimana nerornya seperti apa? Deaktif Instagramnya. Gak tau sih, dia kayak ada cerita di highlightnya deh. Pokoknya garis besarnya ada satu orang bikin fake account dia gitu. Terus ngaku-ngaku sebagai dia. Ada satu cowok kepincut sama fake account ini. Terus yang dikejar dianya yang asli. Padahal ini fake account. Oh, I see. Jadi salah miskomunikasi. Terus cowoknya ngejar sampai mati gitu, iya, ngejar terus. Ngejarnya kayak gitu. Jadi dia merasa kayak kan ke teror gitu ya. Iya. Pokoknya itu yang bikin dia down dan deaktif Instagramnya. Terus ya udah. Dulu tuh dia sering foto-foto model gitu, tapi mungkin sekarang dia lebih ke fokus ke ininya sih apa? Jualannya di sosmed gitu. Terus lu by the way Dre, ini menarik sih. Karena dia bukan seorang content creator, lu deketinnya gimana, Dre? Dari apa? Dari IG atau dari... Gua kenalnya dari Bumble. Wow! Bumble. Lu jadi kencan online gitu? Kencan online. Dating apps? Oh, kenalnya dari Bumble. Bumble itu yang kalau nggak salah... ini garis merahnya adalah gue sering nongkrong di tempat Celos di Bekasi. Nanti dapat trendsnya orang Bekasi dong. Nah, ketemu dia Harapan Indah. Nyokap gue di Harapan Indah. Hah? Nyokap gue di Harapan Indah. Nah, dia Harapan Indah. Di mananya? Wah, di situ lah. Di situ ya. Pokoknya di Harapan Indah lah, di kota Harapan Indah. Jadi, ya di situ ketemunya. Akhirnya dia tulis bio-nya tuh dia seneng anime, suka nonton Kimetsu no Yaiba gitu-gitu. Jadi gue tertarik dong kayak ini kayak asik. Terus gue chat dia dong. Dia kayak pura-pura kayak seingat gue sih dia pura-pura kayak ini mau bacot ya gitu. Kayak dia tahu tapi dia kayak pura-pura ini kayak gue tahu gitu. Yo, sosok gitu ya. Begitu terus ya udah. Akhirnya ngobrol. Ya udah kayak nyambung. Ya udah deketin gitu. Dre, ini pertanyaan gue. Lu udah terkenal, Dre. Lu udah terkenal kayak semua cewek juga sebenarnya bisa lu chat gitu dari IG itu bisa gitu, dari DM IG atau even lu cukup follow dia iseng aja di TikTok gitu udah pasti di follow back gitu. Nah, pertanyaannya kenapa lu pilih dating apps? Menarik nih. Nah, gue punya alasan kuat. Oke. Menurut gue, cara gue deketin cewek sebelumnya itu udah out of zaman. Kenapa? Zaman SMA tuh kan kayak kita deketin kayak chatting gitu kan, kayak basa-basi, nggak frontal ngomong deketin kan. Menurut gue di umur gue yang sekarang, gue pengen frontal. Makanya gue carinya dating apps. Karena kalau lu main dating apps cewek itu, berarti cewek itu lagi nyari pasangan juga dong. Iya betul. Nah berarti kan ya udah langsung pasangannya aja. Kan macam-macam. Ya. Ada pasangan bobo, ada pasangan real gitu. Itu kan di platform satu lagi yang itu. Yang merah. Ya. Kalau yang ini kan gue tanya. Ini gue disaranin nama Celos kalau nggak salah. Celos yang suruh gue udah download Bumble aja kan. Posisinya waktu itu gue. Nggak, Bumble itu yang ceweknya harus ngechat duluan gak sih? Iya. Oh. Iya, ceweknya harus chat duluan. Jadi kan download bos sekarang. Mana tahu dapat yang ini kan. Nah, akhirnya ya udah, gua merasa kalau gua deketin dari Instagram, saya gua tertarik sama cewek ini. Gua males gitu melewati proses yang kayak basa-basi kayak sepik-sepik terus kabar gitu-gitu ya. Terus kayak gua suka deh konten lo gitu kayak bukan gue banget itu kayak itu mungkin kalau gue SMA gue masih melakukan itu, tapi kalau sekarang gue pengennya belak-belakan aja. Makanya gue mungkin si cewek ini juga awal-awal tuh kaget juga, kayak gue langsung frontal bilang kayak kan gue main dating apps untuk cari pasangan ya, jadi kayak lu bilang apa? Gue bilangnya kayak ya kalau mau dijalanin ya gue seriusin, gue bilang gitu. Sumpah? Gue hapus Bumble langsung. Sumpah? Iya, gue hapus Bumble. Cewek lu udah? Dia juga hapus, karena kita dua komit, yaudah kita dua-dua hapus. Akhirnya PDKT, gue bilang kok gue mau PDKT-in dia. Jadi gak ada ngomong kayak kita gak jelas kita hubungannya pasti gak ada. Jadi kalau kita lagi PDKT, gue ngomong ini kita PDKT gitu. Jadi harus di-step dari awal. Iya. Karena gue merasa di umur gue sekarang bukan saatnya lagi kayak menye-menye terus orangnya ceweknya confused nggak tahu ini gue dideketin apa enggak gitu. Menurut gue udah bukan masanya lah, udah. Keren dong, cewek lu proud banget dong sama lu dengan. Ya proud, tapi dia pasti sebel sama gue sih. Kenapa? Karena dia sering bilang gue mantok, manusia tolol. Kenapa? Karena gue nggak peka orangnya. Karena gue suka sibuk sama dunia gue sendiri. Nih kalau dia nonton pasti dia ketawa-ketawa sendiri nih. Maksudnya kayak karena dia suka sebel sama gue yang nggak peka, yang gitulah. Karena pengalaman pacaran gue tuh dikit. Jadi gue tuh nggak tahu cara how treat. Gue justru banyak belajar dari dia, harus kayak gini. Berarti besok jalan nih? Besok mau foto-foto Halloween sama dia. Asik. Ala-ala gitu. Ada dia yang senang foto-foto. Atau lo Halloween party? Enggak lah.
dia mana suka ke tempat kayak gitu. Oh, Intinya iya. dia yang lebih maksudnya ngajarin gue banyak hal. Misalnya dia suka fotografi, terus dia bilang lu kan di dunia content creator, misalnya dia kasih saran fotonya harus kayak gini dia ngasih tahu karena dia mau kayak sempat foto-foto gitu kan, photoshoot gitu dia kasih tahu. Jadi kayak itulah dia Ini agak masukan. yang gue menariknya adalah gini loh. Seorang Andre gitu kan, seorang influencer, content creator itu kayak main Dating apps ya. dating apps, tapi yang itu kayak Karena gini loh, poinnya adalah selain alasan tadi di benak gua adalah gua gak merasa gua itu siapa. Kalau gua di posisi kayak gitu, orang pasti tahu lah gua siapa, gua DM lah gitu. Gua nggak berani mengklaim diri gua kayak itu, cringe banget. that's a good point. Makanya Nggak dia bisa suka gua. sama lu, Dre. Itu poinnya. Gak tahu sih. Gua nggak tahu ya. Tapi karena mungkin orang-orang yang ngelihat followers Andre banyak kan pasti kan kayak wow gitu ya. Kayak langsung wah ini followers banyak nih. Gitu gue bisa pansos. Mungkin cewek lu emang bener-bener pure suka gitu. Iya. Iya. Dan gue semoga sebenarnya ya. gue ada pengalaman menarik juga. Gue ada sempet gue di DM beberapa orang cewek gitu kan. Sebelum Cewek. Lita nih. Enggak, udah Oh, pas lagi sama setelah Lita. Lita. Oh, Sama Lita, Lita denger ya? di DM beberapa cewek, terus ngirimin, "Kak, kok Kakak ada di Tinder?" Tapi namanya bukan gua. Jadi tapi pakai foto gua semua yang di IG. Oh. Ngerti gak sih lo? Itu poinnya karena lu ganteng, makanya Kagak, dia anjir, pakai foto dari mana? lu. Nggak, maksud lu gua- terkenal dan ganteng. Kalau justru ada orang pakai foto gua di dating app, itu gua tanya, banyak yang ganteng lu milih muka gue. Aneh banget orangnya kan, ada Jeffrey, ada siapa ya, ada lu, ada Celo segala macam yang ganteng-ganteng oldap. Enggak itu. Lihat muka gue. Lihat nih. Udah muntah belum? Belum. Gua udah tadi di belakang. Nggak, itu poinnya kan? Sumpah gue selalu mikir kayak gitu. Kalau sampai ada orang yang nge-fakein akun sosial media Kan lu gua, terkenal, itu ya gua- wajar bukan dong. masalah terkenal. Ada yang lebih ganteng, sumpah lu goblok. Gitu. Gue katain goblok tuh orang yang bikin muka sosmed ngaku-ngaku. Gue baru bodoh. tahu di podcast Bodoh. ada yang ngatain diri dia sendiri aja. Enggak, sumpah. Gue selalu ngomong, maksudnya kayak gue sadar diri gue nggak ganteng, sumpah. Tapi lu kreatif gitu. Ya itu dia, maksudnya. Nah itu kan lu membenarkan kan gue jelek barusan. Nah itu kan barusan dia membenarkan kan. Kalau dia membenarkan, saya bilang enggak, lu nggak jelek, lu ganteng kok. Maksudnya dia ngomong gitu, tapi kan dia bilang tapi kan lu kreatif, berarti artinya iya kamu jelek tapi kreatif nggak apa-apa gitu, maksudnya gitu. Emang kampret memang. Enggak. Emang nggak apa-apa, nggak. Tapi gue udah menerima diri gue seutuhnya. Yang orang mau bilang gue kayak gimana pun bentukannya, ya gue udah terima gitu. Jadi kayak ya udah, orang bilang gue kurus, tangan gue kayak ranting segala Lu tuh macam. kayak ini artis Cina yang suka kungfu, jago kungfu tuh. Stephen Chow. Enggak. Yang main ini ya, Overstone. Ya, Iya. Iya itu Stephen Chow. Itu dia. Iya ya. Stephen yang rambutnya Iya emo kan. lu agak mirip sih Dre Stephen sebenarnya. Chow. Enggak, kalau orang nih, kalau di komen TikTok gue paling banyak tuh gue dibilang mirip Sule. Dari Enggak ada, sumpah. Ada nih Sule. ya, kalau Putdel nonton ya. Putdel. Ini mahal. Putdel Ini juga ada. dimarahin, anjir. Lo kalau jadi konten yang jadi emak itu, gue dibilang mirip Putdel juga ada. Sule. Iya. Ini bentar lagi nih. Bayu Skak juga ada. Biskak jauh. Tapi bentar Makanya- lagi Kang Sule ini sama Putdel ini unfollow lu sih, Dre. Enggak, beneran, sumpah. Tapi gue pernah foto sama Kang Sule waktu ke rumahnya. Oh iya? Iya, foto bawa. Jadi mirip atau enggak? Beda kan? Gue merasa diri gue beda, tapi komen-komennya mirip Sule. Hah, apaan? Nih terus nge-tag Putdel nih, adiknya yang hilang ya gitu. Hah? Padahal nggak mirip kan? Nggak Aneh mirip, banget men. makanya. Nggak Gue juga mirip. nggak tahu mikir. Apa jangan-jangan Jeffrey mau temenan sama lu karena Itu juga ya. Nggak lah, dulu kan sebelum kenal Putdel udah iya, temen sama gue. iya. Udah lah. Jeffrey mah. Oke, anyway, akhirnya lu sekarang udah hapus Bumble. Udahlah, udah aus. Lu udah jadian berapa lama? Lu 6 tembak bulan. nggak atau cuman kayak Tembak ikut? lah. Gue kasih tembak. dia ikan. Jadi dia seneng ikan, Ikan mas, apa lu kasih? ikan koi gitu. Oh, ikan. Akhirnya gue beli dari Bandung tuh, kirim pakai box gabus gitu. Gue takut banget ikannya mati sumpah, tapi itu berapa jam di dalam box, gue takut mati kan. Terus jam 10 apa 11 tanggal 9 April itu dia lagi di rumah, dia nggak tahu gue datang. Terus gue datang, gue bawa tuh ikan. Terus gue anggap aja nyogok lah, kalau nggak mau terima ikannya gue bawa pulang. Kalau terima Unik juga ikan ini. pacaran atau nembak dengan ikan. Iya, enggak. Yang penting pemaksaan, bawa sesuatu yang bikin dia kayak, aduh kok gue nolak gak dapet ikan gitu. Iya. Jadi kayak dia Terus terima akhirnya lu gua. tembaknya gimana ngomongnya? Dia itu kayak,
ya lu udah tau lah ya gue deketin lu, Nah. terus gue merasa cocok, mau jadi pacar gue nggak? Mau. Udah langsung aja gitu, iya dia mau lah. Kan mana ada cowok yang nembak kalau nggak yakin ceweknya mau nerima anjir. Itu, Iya nggak? itu, Bener nggak? that's a good point sih. Iya kan? That's a Pasti good lu nembak Lita karena tahu ini cewek kesemsem nih sama gue. Iya, Cewek iya, kesemsem iya. sama gue. Pasti gitu dong. Ketahuan deh. Masa ragu terus kayak Iya. mau nggak jadi pacar aku gitu Iya. kayak enggak. Kan yakinnya kayak Malu dong. gue udah tahu nih, gue diterima. Tapi gimana caranya gue nembak nih? Gitu Iya, kan? Gitu pasti itu yang dipikirin cowok. mikirnya semua. cara nembaknya kan. Iya, Kalau iya, terimanya betul. pasti diterima. Iya, iya. Pasti diterima karena kita tahu gerak-geriknya. Iya, kita ngebaca lah. Iya, respon dia, feedback dia ke kita Iya. gimana kita Jadi tahu. kalau misalnya kita nggak dikasih sinyal juga kita nggak akan nembak. Iya, kalau dia nggak ngomong-ngomong kayak gitu, kayaknya kita belum yakin deh dia Iya. suka Nggak sama kita. akan. Karena cowok itu adalah makhluk dengan ego paling tinggi. Dia nggak akan mau mempertaruhkan egonya, malu untuk Kecuali nembak cewek. kan ada juga sih cowok yang rada bego gitu kan, kayak baru kenal Pasti kayak ada sih. ada pasti Yang- ada kayak, tapi itu sangat kecil kemungkinannya. Iya. Dan itu bahkan bukan spesies cowok mungkin. Soalnya mayoritas cowok pasti egonya tinggi Iya. siapapun. Kibo juga bilang nih, ada ya, apa namanya, videographer editor gue juga. Kibo nembak di dalam. Di dalam ruangan ini maksudnya. Oh dia iya nembak iya cewek. iya Oh. iya. Apaan dulu nih? Let's keep it family friendly, Iya oke? iya iya. Di dalam ruangan ini. Di dalam ruangan maksudnya Family gitu. friendly di sini. Emang dalam. Emang udah punya pacar belum dia? Lu udah punya pacar? Udah. Tadi mau bilang mau download Bumble lagi itu Iya. di klip Sumpah, dong. sumpah. Ini tadi di klip ya, di klip. Ini mikir. Coba Di klip. Lu masuk sini, Bo. Lu nggak mau masuk sekali-kali lu masuk Nanti gitu loh, Bo. pacarnya Nunjukin. kirimin link video ini Iya. bilang omongan Sumpah. yang dia bilang, "Oh, gue download Bumble Iya. itu langsung." Nggak, yang edit ini bukan Kibo kalau gitu. Ada editor satunya. Niko Oke. yang edit. Gak usah kok, tunjukin. Tolong ya. Iya. Tulis teksnya yang jelas di bawah jadi kalau orang nggak denger baca tuh. Baca. Gue mau edit Bumble Gua lah. mau gitu. download Bumble lah. Gue mau download Bumble lah. Bumble ya, Bu. Ya, Tapi bukan sampai sumpah merekomendasikan sampai sih. sekarang ya. Gue dulu main Tinder. Main. Tapi Kenapa seorang Ibnu main Tinder? 2019. Kenapa? Gue sih Tantan. Hah? Kenapa? Kenapa lu main? Maksudnya emang di tempat kerja lu, lingkungan kerja lu nggak ada cewek? That's a good point. Kenapa lu main? Kenapa Tinder? gue jadi gue yang di podcast ini? Tadi gue ditanya ya, gue tanya Oke, balik dong. that's a good point. Kan Gue iseng. alasannya. Iseng. Iseng, sumpah. Berarti bukan untuk cari pacar ya? Enggak. Jadi Bener, cari apa? bener. Cari apa? Cari temen chat. Oh, cari temen chat mah itu aja. Tapi Ome semua- TV aja, Ome TV. Ome Temen TV. ngobrol yang berbeda-beda Apa tuh. ngome apa sekarang nih? Ome TV ya? Tapi bahas tentang, jadi tuh gue orangnya tuh kalau gue lagi kesepian, gue lagi sendiri nih. Gue tuh nggak, gue tuh bukan nonton YouTube atau segala macam. Gue tuh maunya chatting gitu. Gue lagi sendiri gini. Kalau gue lagi posisi single ya, akhirnya dulu pas sebelum gue ngonten segala macam ya, gue download Tinder itu cuman kayak gue mau ngechat. Walaupun itu basa-basi. Berarti posisinya chatnya. lu jomblo waktu itu. Walaupun itu basa-basi, gue ngechat aja. La 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 la. Terus kayak sometimes si ceweknya malah ngirimin gue makanan kan. La la la, semua. Lumayan ya. Gue terima. La 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 gitu. Terus gue chat lagi. Terus sometimes Tapi ada yang deket nggak akhirnya? Enggak nggak ada. ada? Enggak ada, mager lah. Kenapa mager? Ya kenapa? Kan biasanya dari banyak cewek pasti ada satu Enggak, yang maksudnya klop sama lu pasti ada. dong. enggak ada yang dekat banget mah enggak ada gitu. Klop tapi banyak yang klop. Klop ya buat ngobrol Ngobrol, mah ada, klop. ada. Tapi nggak ada yang lu seriusin. Nggak ada, Cuma buat nggak ada iseng. sama sekali gitu. Bener-bener iseng total. Nah, makanya kalau lu nyadar ya, pernah tuh pas gue baru-baru naik tuh yang sama Lita itu, baru naik, itu ada apa namanya salah satu temen yang dulu di Tinder yang dulu ngasih gue makanan, itu nge-up chat gue. Oh dulu dia pernah di ini nih. Sumpah. Tapi kan karena Ya udah. Litanya mah nggak emosi karena kan dia ngerasa oh ya udah itu sebelum ketemu gua Iya, kok kan ya dulu wajar loh. Mas Ibnu. Itu awal tahun banget sumpah. Dan kayak wah gitu. Makanya gue sometimes gue amazed banget menurut gue ya gue nggak tahu ya ini gimana ya, menurut gue tuh gue nggak tahu sih ya kenapa ada artis yang selingkuh gitu atau ada public figure yang selingkuh, gue nggak tahu gimana. Tapi menurut gue nggak mau selingkuh, tapi apapun di posisi gue tuh nggak bisa selingkuh tahu gitu, ngerti nggak sih? Kalaupun gue mau tuh gue nggak bisa, gue nggak tahu ya. Kalau orang selingkuh mah mau di protektif segala apapun Iya. dicari jalan sama dia. Iya, tapi Selingkuh. menurut gue nggak bisa selingkuh content creator ini. Contoh, gue jalan berdua sama siapapun di mana ada, gue ngechat cewek genitin, ada bekasnya, bisa di up. Gue ngasih makan cewek gitu atau enggak, maksudnya ngirim makan,
ada bekasnya, bisa di-up, bisa gue diancem buat ngancurin karir gue, ngerti gak sih? Maksud gue nggak ada tuh celah gue bisa selingkuh gitu, ngerti gak sih? Makanya gue sometimes suka bingung sih public figure yang selingkuh. Ya jelas dah lu ketahuan anjir lu sama cewek ini gitu ya. Maksudnya jelas dong semua orang tuh tahu lu gitu loh, ngerti gak sih? Kasarnya gitu. Bener. Kayak apa namanya? Ada kan yang public figure yang selingkuh sama fans. Bukan selingkuh bahkan, yang kayak mainin fans gitu kan. Tahu enggak lu? Siapa? Skin. Yang ya gitu. Time bukan? Pokoknya tahu kan gitu. Atau enggak ada lagi misalnya contoh udah suami istri tapi akhirnya dia selingkuh di bar, di pub gitu. Maksud gue kayak itu tolong gak sih? Kayak lu tuh public figure, lu mau selingkuh, tapi kayak lu tuh pasti nggak bisa nggak ketahuan deh pas semua antara kayak bisa aja accident, maksudnya kayak dia nggak sadar mungkin atau apa, atau nafsu ada banget orang lah. Nggak ada orang yang fotoin atau apa kan dia accident, dia nggak tahu kan misalnya kayak gitu bisa iya aja. Iya bisa jadi. Maksud gue ini yang apa namanya, sometimes kan Lita bilang ke kamu kan ya namanya cewek kan pasti ada takut dan posisi kamu bukan selingkuh. Kayak gue tuh mau ngejelasin ini gitu, kayak aku tuh nggak mungkin kalaupun aku mau nuzulun zalik ya, tapi kan gue nggak mau. Kalaupun aku mau, aku tuh nggak ada celah. Contoh gue ngechat cewek, gue genitin kayak hai apa kabar, ada celah anjir buat jatuhin gue. Reply story atau apa, nggak usah celah jatuhin gue deh, dia ada celah buat ngancurin dia jadi FVP. Bukan FVP juga, buat ngancurin lo sama Lita iya gitu. ada dong celah kan, emang nggak ada celah gitu. Emang nggak ada celah mau gimana pun. Itu sih yang menurut gue berarti orang yang selingkuh sebagai public figure ya emang udah nafsu total aja, udah kayak sama kalau enggak dia benar percaya sama orang itu, percaya akhirnya dikhianatin mungkin gitu. Tapi kayak pasti banyak ya you know ya gitu ya, itulah manusia kan, tidak ada yang tahu kan apa, kalau cowok kan harta tahta wanita ya harta, kan ya harta tahta Lita. Iya kalau gua harta tahta Lita, kok gua nggak ada A-nya belakangnya, namanya apa, Angel namanya, harta tahta Angel. Kan harus A belakangnya. Angela dong. Angela. Harta Tata Angela gitu ya. Boleh juga sih. Oke. Tapi dia nggak suka. Jadi kira-kira lu jatuhnya di harta atau Tata? Tenggelam ya, bukan jatuh. Harusnya sih kayak harta deh. Kayaknya ya. Barang apa yang lu sangat mau sih sekarang dan lu afford, lu bisa mampu buat beli, tapi lu nggak tega ngeluarin duit lu. Apa? Mobil. Kenapa lu gak mau beli mobil? Lu gak kesini mau. aja gokar anjir, kayak mahal banget gak sih? Rumah dulu lah. Lu mau tinggal di mobil anjir. Good point. Iya dong. Lu mau gua kasih tahu rumah murah tapi tanah gede gak? Di mana? Di BSD. Sumpah. Ini di BSD. Yang gue beli di BSD. Iya. Jauh nggak? Dekat banget kalau lu punya mobil. Iya, nanti kan mobil dari sana kirim sini. Iya kan ada, mau nggak usah mobil cewek lu juga ada kan? Oh iya ada. Soalnya di UPH nggak mungkin nggak punya mobil. Nanti inilah ya, nanti di luar inilah ya. Iya. Ini tim marketingnya nih. Iya. Gue nggak ada tim marketing, tapi gue pure emang rumah itu bagus. Itu udah dibangun apa masih tanah? Udah dibangun, ada rumahnya. Rumahnya tuh kayak cuman 40-50 meter. 50 meter luas bangunan. Tapi luas. Bayang sih, ya. 50 itu berapa? Ini berapa kalau ini? Ini bayangin ya. Ini luas tanah 90 meter. Luas tanah kan, nama depan kan. Luas bangunan 110. Oke. Atas bawah loh, 110 tuh atas bawah. Nah, rumah yang gue beli itu 2 lantai juga? Enggak, 1 lantai doang, 56 meter. Tapi luas tanah 200. Oh. Ya udah hancurin bangun. Iya, emang itu tujuannya. Jadi emang bukan beli rumah kita beli tanah dan lingkungan. Gitu poinnya, men. Nanti gue gituin. Dan sangat affordable. Nanti kita lihat ya, kita tanggaan kan namanya. Iya, sumpah. Lu kenalan. Menurut gue lu worth it, lu harus beli banget sih di rumah ini. Sumpah, gue nggak bohong karena gue penasaran ini. Soalnya gue kan lihat-lihat rumah juga. Dan kan, developernya BSD. bagus, ternama ya. Bahkan gue aja pernah dibayar buat live. Developer rumah apa yang bayar lu live? Iya, sumpah. Developer rumah. Sampai gue dikasih diskon. Jalur ini konten kreator, privilege ya. Privilege ya. Nanti gue juga iseng-iseng DM berarti, Mas, tanah ini berapa ya? Nggak usah DM. By the way, akun aku yang ini gitu. Enggak, nanti gue bilang aja ada temen aku nih konten creator juga mau beli rumah ini. Gitu, udah kan nanti. Gue banyak diajarin, maksudnya kayak sama mereka, lu kalau mau beli barang ini lu cobain DM akunnya, nanti pakai akun lo, tapi jadi nanti dia notice kan kayak ini siapa gitu, baru dia cari tahu, baru tahu lu di endorse atau apa kan. Gue diajarin kayak gitu tapi gue kayak merasa kok gue nggak bisa ngelakuin hal kayak gitu. Tapi gue suka DM,
Tapi yang gue manfaatin bukan gue mau dapat diskon atau gue mau dapat gratis, enggak. Gue mau dibales. Oh, di notice sama mereka. Karena bukan mau di notice, tapi intinya gue nanya, daripada nih gue ngechat di Tokopedia gitu atau di Lazada atau di Shopee, di semuanya lah, gue daripada gue ngechat di situ dan itu belum tentu dibales, gue nge-DM, ada nggak sih? Tolong dong, karena kan kayak contoh nih, gue beli sepatu bola sama sepatu futsal, ukurannya 47 size gue. Oh, susah. Online tuh, gue langsung DM aja, ada nggak size sepatu bola 47 sampai 46 gitu. Kalau dapat dimurahin atau apa itu Silakan, gue nggak peduli. Bonus ya. ya. Dan nyatanya gue nggak dimurahin juga. Intinya kayak, Mas ini ada nih Mas, ya terus langsung gue bilang minta link ya, langsung gue bayar gitu. Gitu, sesimpel itu. Kayak beli kacang yang langsung bayar ya. Apa? Kan cuma sepatu bola, sepatu futsal. Cuman. Lah bener, Kibo aja main bola sama gue di GBK bentar lagi ya nggak Bu? Cuman. Ini mungkin podcast ini udah keluar, gue udah main bola di GBK. Gila. Ngapain main bola di GBK? Wih, keren banget men. Stadion GBK. Fun Capek football dong gitu. lari ya. Tapi kan kayak lu bangga banget, lu kayak timnas anjir, lu kayak gitu loh. Gue dulu Lu olahraga apa sih gue tadi? Kenapa gue nggak mes? Karena dulu gue waktu gue SD di Bengkalis, nggak di kampung nenek gue pernah rayain ulang tahun anak bupati di Bengkalis, anak kembar. Terus? Rumahnya gede banget, halaman belakangnya kayak lapangan bola, nggak bohong gue. Makanya gue nggak mes, kayak gue udah pernah kayak lari-lari di lapangan bola waktu gue kecil gitu kayak. Bukan masalah lari-lari, dia kagak nangkep ini. Masalahnya lu main di stadion utama Gelora Bung Karno. Stadionnya kan, bukan luas lapangannya kan. Iya, tapi kayak gue merasa kayak nggak, ini tapi karena gue bukan fans bola kali, jadi kayak lu fans apa? Lu olahraga apa emang? Nggak ada. Gue e-sport gue. Lu main ML? Main Mobile Legend udah jarang sih. Tapi pernah ML sama cewek lu? Main Mobile Legend. Oh iya. Pertanyaan menjebak. Main Mobile Legend. Dia lebih sering main daripada gue. Oh, tapi kan nggak punya waktu. Berarti abis ini kita bisa mabar nih sekali. Bisa. Nginep dah. Oh. Gue bisa ini gendong dia. Lu kemarin nggak mau nginep, lu sekarang mau nginep lu. Oh. Temen mabar aja. Ranknya cupu gue liat tadi. Ya gue baru main 2 hari ya gimana anjir. Mungkin dengan video ini keluar gue udah Grandmaster. Gue mantan Mythic tapi turun sampai Grandmaster kan. Mythic loh. Saking gue nggak mainnya, saking gue udah nggak pernah main. Gue baru login lagi berapa hari lalu ini. Oke, kita harus jadi main ya sekarang ya, Iya, berarti ya. nanti kita main ya. Oke, ini udah berapa menit sih by the way? 1 jam 16 menit. Udahan aja deh. Hah? Nanti aja kalau besok ada yang mau punya ngobrol. podcast dia yang mau berhenti. Soalnya seru ngobrolnya ternyata Iya, sama lu, nggak banyak kerasa. obrolan ya. Lu nggak ada minum sedikit pun. Oh iya. Gue nggak ngeracunin sih. Minum Itu yang dulu gue aja. hindari sih sebenarnya. Nggak, Ini gimmick aja ya. Heeh. Dah. Nggak, gue sebenarnya mau ngeracunin karena biar saingan gue turun. Kan kita beda segmen. Iya. Dia kan mainnya couples, gue kan komedi. Iya, tapi bener loh, Beda. Kak, mereka mungkin yang penonton ini nggak tahu bahwa tuh TikTok tuh tersegmentasi gitu kan. Segmentasi. Gue dituntut untuk ngebuat konten couple dan prank gitu kan, kayak funny things segala Meskipun nggak, maksudnya nggak secara Langsung. nggak buat di ada punishment, nggak ada. Iya, enggak. Sebenarnya TikTok membebaskan, tapi maksudnya kita sudah karena emang awalnya kita banyak buat konten itu kan, mungkin akhirnya TikTok menyegmentasikan kita Ya seperti kayak itu. kamu kayaknya cocok di Ini ya. konten Dan kita ini ngelakuin gitu. juga, dan alhamdulillah setiap yang kita lakuin sesuai dengan segmentasi kita laku gitu. Alhamdulillah. Oke guys, itu aja deh. Thank you banget Dre udah datang Dre. Semoga lu sukses selalu. Sekali lagi liatin IG-nya, liatin TikTok-nya, ting ting ting. GZ. YouTube-nya liatin nggak? YouTube nggak usah deh. Baru mulai sih tapi nggak Lu usah. keluar, Karena nggak ada video. Lu buang short aja ke situ. Iya. Sekarang lagi. Keluarin lagi. YouTube. Nah ini pokoknya segini. Oke, pokoknya di sini guys. Oke, terima kasih Dre udah datang sekali lagi. Semoga lu sehat selalu, sukses, Amin. langgeng sama Angel. Amin. Dan nggak pernah download Bumble atau Tinder seumur hidup lagi. Amin. Amin. Gitu berarti. Oke, kan nggak download Bumble lagi, nanti pakai cara dia. Kenal gue nggak? Gitu kan? Pakai cara dia kan, langsung DM, langsung follow-followan. Konten kamu bagus, aku suka gitu, basa-basi gitu. Bukan cara gua, tapi maksudnya cara pada umumnya. Tadi Enggak, Ayang, aku nggak gini ya. Sumpah. Ayang, kamu bisa cek semua IG ku, nggak ada apa-apa. nanti kita lihat. Oke guys, kita udah aja. Guys, thank you for watching. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Saya Ibnu Wardani. Saya Andre Bobacot. I'll see you around. Ciao.